wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi. perkenalkan, nama saya Maratun Nabila. Ini teman saya Muhammad Ma'ruf Salam Bahri. Ini Muhammad Habibillah Jamil, dan sebelahnya lagi Muhammad Fasyan Hafizi. Sebelumnya Ibu mohon bertanya siapa namanya dulu. Ya, nama saya Baik Lia Permata Lestarita. Saya penyuluh di Kecamatan Cakranegara, di BPP Kecamatan Cakranegara. Kebetulan saya penyuluh mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Cakra Utara dan Cakra Timur. Bapaknya siapa? Nama saya Nabi Suwartanya, kebetulan saya juga penyuluh di kelurahan saya sama kelurahan lain. Kita mulai ya pertanyaannya. Kan Bapak ini sering melakukan evaluasi penyuluhan. Nah, evaluasi penyuluhan bagi petani itu seberapa penting untuk dilakukan, dan seperti apa manfaat yang dirasakan, yang didapatkan oleh petani? Untuk evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan itu sangat penting, terutama bagi kami yang penyuluh pertanian, untuk memastikan atau mengetahui bagaimana apakah kegiatan penyuluhan yang kami lakukan itu berhasil atau tidak kepada petaninya selaku ini yang melakukan kegiatan usaha tani. Kita lihat dari apakah dia ada perubahan dalam sikap, perilaku, atau keterampilan. Maksudnya di situ dari yang mereka tidak bisa atau tidak tahu teknologi atau metode-metode dalam yang dalam kegiatan usaha taninya, apakah dari sebelumnya mereka tidak bisa menjadi bisa, dari sebelumnya mereka tidak tahu menjadi tahu, dan itu diterapkan untuk dalam maksudnya dalam kegiatan kegiatan usaha taninya, supaya meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan utamanya pasti ke situ, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau jenis metode mengevaluasi kegiatannya, kegiatan evaluasi yang dilakukan itu menggunakan metode bagaimana? Metodenya atau jenis evaluasinya. Iya, Jenis evaluasinya itu biasa kami kalau kami sebagai penyuluh ada evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi dampak dari penyuluhan. Terus pada kondisi seperti apa evaluasi dilakukan? Ya, kita melakukan evaluasi itu biasanya setelah kami melakukan kegiatan penyuluhan. Jadi untuk mengetahui, kembali lagi seperti manfaat sebelumnya, untuk mengetahui apakah kegiatan penyuluhan yang kami lakukan itu berhasil atau tidak, diterima atau tidak, mengakibatkan berdampak bagi petani dalam usaha taninya itu baik atau tidak. Terus kendala di kalau di penyuluhan itu kan, kalau lagi evaluasi itu kendala seperti apa yang dirasakan gitu pas ke petaninya gitu? Yang biasanya Kalau kendala mungkin kurang ini ke petani ya, karena kan yang melakukan evaluasi ini kami sebagai penyuluhnya. Yang dievaluasi itu kegiatan penyuluhan yang kami lakukan. Jadinya tidak begitu ini sih signifikan untuk yang ke petaninya. Kalau untuk yang ke kami yang penyuluhan, mungkin nanti yang nyambung ke pertanyaan selanjutnya itu jika ada tidak apa ini ya, langsung aja kita sambung ya ke situ ya. Solusi ya. Jika nanti dalam evaluasi itu misalkan ada yang kurang pas nih, metode apa yang diberikan, itu mungkin yang kita akan rubah metode bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada petani-petani. Itu yang akan dirubah. Kalau untuk petaninya langsung tidak signifikan kan langsung ke itu. Jadi dari kami akan merubah metode bagaimana agar bisa ditangkap dengan baik
bisa ditambah ini kita Iya. nanya seperti apa koordinasi dari penyuluh ke petaninya itu untuk melakukan evaluasinya itu kayak misalnya dikasih tahu ke ketua kelompok taninya atau gimana koordinasi apa evaluasinya itu. Evaluasi kan kita yang ini. Kita yang Nah, jadinya kalau evaluasi untuk yang kegiatan ini, jadinya dari kami mungkin ketua sama pengurusnya. Biasanya itu kita kita buat kuesioner untuk apa saja yang perlu dievaluasi dari kegiatan itu. Kedua itu pengumpulan data. Nanti kami ada metode wawancara untuk biasanya pengurus kelompok, 3 pengurus kelompok, ketua, sekretaris, bendahara, biasanya itu yang jadi sampel aja. Jadi nanti itu pengumpulan data, jadinya apa yang ada di kuesioner dijawab oleh pengurus kelompok. Nanti data itu yang dirangkum dan itu yang akan dievaluasi, dirumuskan dan dievaluasi. Kalau misalnya medianya untuk evaluasi itu kuesioner ya, Ya, kuesionernya itu misalnya dalam bentuk online atau offline? offline. Kenapa offline? Karena di sini rata-rata petani kita di sini ini masih untuk digitalisasi belum ini. Maksudnya untuk pakai ya masih kurang ini. Hanya beberapa, mungkin itu usia juga kan, rata-rata petani kami di sini usianya 40 tahun ke atas, jadinya belum, kalau untuk digital belum bisa, jadinya pakai kuesioner biasa, di print terus ditanya Ya supaya maksimal gitu ya. kalau pakai Google Form susah. Iya benar. Apalagi lagi. kalau sejauh ini kan selama melakukan evaluasi sejauh mana petani itu menerima apa evaluasinya gitu, kayak apa ya, kayak sejauh mana tujuan penyuluhan itu dijalankan gitu. Maksudnya gimana nih? Sejauh mana tujuan penyuluhan itu tercapai dalam melakukan kegiatan penyuluhan ke petani itu, apakah dia tercapai itu banyak atau banyak yang tidak tercapai tujuan yang misalnya diberikan kan evaluasi apa gitu, penyuluhan apa, tujuannya itu tercapai atau enggak gitu. Rata-rata sih tercapai. Nah itu tadi kan kita ini nih memberikan penyuluhan kan secara maksimal, menggunakan metode, ada media-medianya, jadinya biar bagaimana mereka itu bisa menerima sesuai dengan SDM-nya mereka masing-masing kan ya. Kita biasa pakai ada pertemuan kelompok gitu, terus ada kaji gitu ya, kaji tahap itu. Nanti kita memperhatikan langsung bagaimana cara metode teknologi yang terbaru untuk usaha tani mereka. Nanti dari situ nanti kan kita seperti balik lagi kan untuk yang evaluasi ini ya. Nanti kita lihat apakah mereka itu mau meniru ndak apa yang kita sampaikan, teknologi yang kita sampaikan, mau meniru ndak. Dari mereka yang sebelumnya kan belum tahu nih, jadi tahu informasi tersebut. Nah dari tidak bisa kan jadi bisa, jadi tidak terampil sebenarnya menggunakan, tahu mungkin tapi tidak terampil, jadi terampil karena sudah diberikan penyuluhan oleh kami. Berarti sebagian besar petani di sini itu dapat menerima dengan baik gitu. Nanti itulah yang dievaluasi menggunakan ini kan, apakah mereka bisa menerima apa enggak. Kalau memang belum tercapai nih, maksudnya kayak tadi mereka belum, dari hasil evaluasi kami ternyata mereka belum bisa nih kayak gini, berarti kita mencoba dengan metode yang lain gitu, yang lebih sampai ke mereka lebih memahaminya. Berarti evaluasi itu sangat penting ya Bu ya? Iya, sangat penting, terutama untuk kami yang sebagai penyuluh kan, untuk mengukur apakah metode penyuluhan yang selama ini kami lakukan itu sampai enggak ke mereka gitu, apa berhasil enggak membuat perubahan bagi mereka. Kalau kegiatan evaluasinya itu terjadwal atau tidak? Biasanya
evaluasinya terjadwal sih, biasanya kan macam-macam nih. Kalau evaluasi kan ada evaluasi pelaksanaan. So, kalau evaluasi pelaksanaan itu kita setiap ini ya selesai kegiatan penyuluhan pertanian. Kalau evaluasi dampak tuh biasanya kita ngambil di akhir kegiatannya. Gimana? Lagi kurang 10 menit. Lagi apa enggak? Jam. Gitu udah. Mungkin itu aja Ibu untuk wawancaranya. Terima kasih atas penerimaannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ininya, nanti kita buat penutupan sama pembukaan. Iya. Foto. Kita foto. Udah dah. Lebih dari 10 menit. Petani itu ada dampak enggak ya ke tingkat TKS-nya, pengetahuan keterampilan TKS. Itu kalau jenis evaluasi. Tetapi kalau evaluasi menurut sasarannya itu ada 3: individu, kelompok, dan massa. Yang mana yang kita lakukan hanya 2, individu dan kelompok. Kalau kita individu yang sasarannya, kita tidak perlu pakai koordinasi, kita datangin saja langsung. Tetapi kalau kita mau evaluasi kelompok, ya ini yang terjadwal. Kita tidak bina 1-2 kelompok. Nah, ini kelompok ini hari ini, kelompok ini hari ini yang terjadwal. Nah, itu untuk kelompok. Tetapi kalau evaluasi massa ini jarang kita lakukan, karena memang yang disyaratkan 2 itu. Nah, terkait evaluasi dampak tadi kembali, itu beberapa jenis yang bisa kita evaluasi. Bisa pengetahuannya saja, bisa sikapnya saja, bisa keterampilannya. Jadi 3 itu bisa digabung juga. Tetapi dalam penggabungan TKS ini banyak lagi kriterianya. Dari segi umur kah, dari segi pendidikan, dari segi luas arealnya, banyak evaluasi. Nah, sekarang yang adik-adik mahasiswa bukan yang mana kan? Jadi kita setiap tahun, bahkan setiap musim tanam itu selalu evaluasi. Nah, kalau ada seperti ini, evaluasinya yang mana yang kah, keterampilannya kah, atau sikapnya? Karena kalau nyari 3-3-nya digabung jadi sekali ini, keterampilannya banyak. Karena akan berpengaruh tingkat pendidikan petani. Luas lahan yang digarap ini mempengaruhi. Sebagai contoh, luas lahan petani yang kecil dengan yang besar beda penyerapan ilmunya pun beda. Biasanya kalau dia besar arealnya, dia serius, segala ilmu itu dia serap karena nggak merugi kan. Nah, justru yang areal kecil apalagi milik sendiri, ya sudah, mau berapapun hasilnya dia nggak peduli. Nah, itu tingkat luas areal. Umur pun begitu. Kalau udah ketuaan kan pikun biasanya. Sekarang diterangkan, besok lupa. Tergantung umur, pendidikannya. Jadi kalau kita pendidikannya biasa kita menyampaikan ke petani itu dengan bahasa yang mudah. Jadi tidak pakai bahasa-bahasa yang menyulitkan mereka. Pakai bahasa mudah yang cepat dimengerti sama beliau. Jadi biasa penyuluh kita ini begitu tekniknya. Kalau ke petani kita gunakan bahasa internet kan tidak mengerti. Ini yang banyak penyuluhan kadang-kadang gagalnya di situ. Terlihat kita mau gaya-gayaan pakai bahasa yang, tapi petani sasarannya tidak ngerti. Itu pun kita evaluasi. Oh, berarti saya bahasanya salah. Harusnya itu. Nah, mungkin itu tambahan dari apa yang saya sampaikan.